Halo semuanya, selamat datang di Explainer kita kali ini. Pernah nggak sih kalian ngebayangin sebuah dunia di mana proses riset akademis yang biasanya ngabisin waktu berbulan-bulan, tiba-tiba bisa kelar jauh lebih cepat dan bahkan jauh lebih kreatif? Ya, cuma dengan mengintegrasikan AI ke dalam alur kerja kalian. Keren banget kan? Hari ini kita bakal membedah sebuah sistem yang emang dirancang khusus buat ngemat waktu kalian, nyingkirin semua hambatan teknis yang bikin pusing, dan ngebiarin pikiran kritis kalian benar-benar bersinar. Yuk, langsung aja kita mulai dan bahas inovasi luar biasa di dunia akademis ini. Yang akan jadi fokus kita adalah VEL Workspace, atau singkatan dari Voice of Epistemic Literacy, sebuah karya dari Edi Setiawan. Ini bukan sekedar satu program biasa loh, ini beneran sebuah ekosistem utuh yang di dalamnya ada 8 perangkat AI spesifik. Nah, masing-masing alat ini punya tugas khusus untuk nanganin tahapan yang beda-beda dalam riset akademis. Bayangin aja, mulai dari nyari ide sampai bikin slide presentasi, semuanya ngumpul di satu ruang kerja cerdas ini. Untuk alurnya, kita punya 6 poin utama hari ini. Kita bakal mulai dari perkenalan apa itu ekosistem AI VEL, lanjut ke gimana cara mulai risetnya, trik nemuin literatur yang pas, proses pengolahan data dan penulisan, terus ada juga tools khusus buat para pendidik. Dan di akhir nanti, kita bakal ngobrolin soal gimana ini semua bakal ngerubah masa depan dunia riset. Oke, kita masuk ke bagian pertama, ekosistem AVL. Pernah mikir nggak sih kenapa namanya harus Voice of Epistemic Literacy? Nah, literasi epistemik itu pada dasarnya adalah gimana cara kita memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan ngebagiin pengetahuan. Jadi, alat-alat di sini yang omong-omong udah dipakai ribuan kali, itu nggak diciptain buat berpikir menggantikan kalian. Sama sekali nggak. Justru, mereka ini ada buat ngeboost kemampuan literasi epistemik kalian. Ibaratnya nih, mereka bantu nyaring suara-suara bising dari lautan informasi di luar sana, biar argumen dari riset kalian bisa kedengaran jauh lebih jernih dan berbobot. Lanjut ke bagian kedua, memulai perjalanan riset Anda. Fase pertama dari riset apapun kan pasti cari ide ya, dan disinilah alat ini ngebantu banget. Di langkah pertama, kalian pakai alat yang namanya Issue Trend Intelligence buat nentuin judul jurnal dan fokus riset. Terus, begitu judul dan hipotesis awalnya udah dapet, kalian bisa langsung geser ke langkah kedua, yaitu Determine Method and Design Analyzer. Jadi, kalian udah nggak perlu nebak-nebak lagi metodologi apa yang cocok. AI ini bakal langsung analisis judul kalian dan ngasih rekomendasi metode serta desain penelitian yang paling pas. Bener-bener hemat waktu kan? Dan yang bikin tambah merinding, coba bayangin seberapa kuat mesin di balik layarnya. Alat Issue Trend Intelligence yang baru kita obrolin tadi itu nggak asal nebak loh. Dia narik data dari lebih dari 200 juta sumber. Nggak berhenti di situ aja. Dia langsung ngevaluasi kualitas jurnalnya berdasarkan ranking SJR dari Q1 sampai Q4. Ini mastiin banget kalau fondasi riset kalian itu nggak cuma ngikutin tren, tapi juga udah divalidasi sama sumber-sumber paling top di dunia akademis. Sekarang, kita masuk ke bagian ketiga, menemukan literatur yang tepat. Setelah fondasi idenya kuat, biasanya peneliti mulai pusing nih pas masuk fase cari referensi. Nah, pencarian literatur di sini dipecah jadi 2 alat yang super presisi. Kalau kalian baru banget nyusun hipotesis dan masih ngeraba-raba literatur mana yang cocok, kalian cukup upload hipotesis itu ke Tree Journal and Book Targeting System. Tapi beda ceritanya kalau kalian udah tahu persis apa yang dicari, misalnya udah punya nomor DOI, judul jurnal atau nama penulisnya, nah kalian tinggal pakai Smart Reference Builder. Ini pinter banget karena misahin pencarian yang sifatnya eksploratif dengan pencarian yang udah sangat spesifik. Kita lanjut ke bagian keempat, pengolahan data dan penulisan. Di sini nih mulai kerasa angkat beban terberatnya ya, yaitu ngolah data. Tapi tenang, ada alat pengolahan data multi-engine beta yang emang canggih banget. Buat yang kuantitatif, alat ini bisa ngebaca model statistik berat kayak regresi, SEM, PLS, korelasi, sampai ANOVA. Terus buat kalian yang main di kualitatif, jangan sedih. Alat ini juga jago nginterpretasi coding dan tema kualitatif. Kebayang nggak sih, berapa jam waktu berharga yang bisa kalian hemat pas AI ini ngebantu nemuin pola dari ratusan transkrip wawancara kalian? Habis data selesai diolah, saatnya mulai nulis draftnya. Alat yang paling populer di ekosistem ini, yang rekornya udah dipakai lebih dari 3.400 kali, itu namanya Corvel Pro. Coba perhatiin namanya deh, Humanistic Writing Engine, atau mesin penulis humanistik. Jadi tujuan utamanya itu ngerangkai semua hasil dari data dan literatur, tapi tetap ngejaga gaya bahasa dan refleksi yang benar-benar khas manusia. Alat ini mastiin paper kalian nggak bakal kaku kayak laporan robot, tapi tetap ngalir dan bernyawa selayaknya karya akademis yang bagus. Terus, paper udah jadi.
Apa kerjaan selesai? Belum dong, kan masih harus presentasi. Nah, siklus riset kalian bakal ditutup pakai AI slide underscore beta. Setelah semuanya rampung, alat ini dengan cerdasnya bakal nyarikan poin-poin paling penting dari riset kalian dan otomatis bikin slide presentasinya. Gila kan? Ini ngasih kalian ketenangan pikiran banget sebelum maju ke ruang sidang atau konferensi. Oke, kita geser sedikit ke bagian kelima, perangkat untuk pendidik. Ternyata ekosistem file ini juga menyimpan sesuatu yang spesial banget buat para dosen atau pendidik, yaitu OBE Learning Engine Beta. OB itu kan Outcome Based Education ya. Buat pendidik, nyusun matriks kurikulum sampai memetain capaian lulusan ke modul dan bahan ajar spesifik, itu seringnya jadi mimpi buruk administratif, bikin capek duluan. Nah, alat ini ngebantu banget buat otomatis merancang dan memetakan struktur kurikulum yang ribet itu. Jadi alih-alih pusing ngurusin dokumen, pendidik bisa lebih fokus mikirin gimana cara nyampein ilmu yang seru di dalam kelas. Dan akhirnya, kita sampai di bagian keenam, masa depan riset. Ini nih pertanyaan yang bikin kita mikir keras. Kalau alat-alat AI cerdas ini udah bisa ngambil alih beban teknis, mulai dari nyari literatur sampai ngitung statistik rumit, terus apa dong peran inti kita sebagai peneliti di masa depan? Jawabannya justru menarik banget. Peran kita bakal lebih fokus ke kemampuan bertanya, berempati, dan bikin lompatan intuisi yang jelas belum bisa ditiru sama mesin. Tugas beratnya dikerjain mesin, biar ruang imajinasi dan kreativitas kita bisa benar-benar bebas lepas. Coba deh dipikirin. Oke, saya harap explainer kali ini bisa ngasih kalian perspektif baru soal gimana sih cara kita memproduksi ilmu pengetahuan di zaman sekarang. Teruslah belajar, tetap fokus, dan sampai jumpa di explainer kita selanjutnya.